Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong di subscribe ya, di likes dan di share. Ini gratis. Saya akan mengomentari. Temanya adalah pegawai Dinas Kesehatan Cilegon, Banten mencuri masker dari gudang kesehatan. Jadi ada pegawai daripada Dinas Kesehatan daripada Cilegon, Banten ini mengambil masker dari gudang kesehatan. Katanya untuk dijual di masyarakat lebih murah. Jadi ini namanya masalahnya dia mengambil itu juga dalam kondisi Indonesia dilanda bencana alam dalam bentuk corona ini, wabah corona ini. Karena wabah corona termasuk juga bencana alam ini, tidak bisa dilawan, hanya bisa dihindari. Ancamannya mencuri itu katanya 9 tahun katanya ya. Mengambil masker itu nanti kalau sampai di sidang adalah ancaman hukumannya 9 tahun. Jadi mencuri masker itu pelakunya aparat negara, berarti PNS dia ya, pegawai negeri sipil atau ANS, aparat sipil negara. Mencuri masker pelakunya aparat negara yang merugikan keuangan negara yang berada di bawah kekuasaannya dapat dikelompokkan perbuatan korupsi. Jadi orang mencuri masker ini dia sebagai aparat negara dan juga masker itu milik daripada negara, maka dia dapat dikategorikan, dikelompokkan perbuatan korupsi. Ini perbuatan korupsi ini yang merugikan keuangan negara itu melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Unsur-unsur pasal ini supaya kita bisa menyatakan itu korupsi, bisa dihukum, harus memenuhi unsur-unsurnya. Unsur-unsur dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yaitu barang siapa ini menunjukkan bahwa dia pegawai PNS, kemudian dia masih sehat, bisa bertanggung jawab. Jadi itu unsurnya pertama, barang siapa. Baru perbuatannya itu bertentangan dengan aturan hukum. Jadi perbuatannya itu mengambil itu bertentangan dengan aturan hukum. Tidak boleh dia menjual, apalagi dia sudah menjual ke masyarakat, bertentangan dengan aturan hukum. Samping itu, unsur ketiga, menguntungkan dirinya sendiri, anak, istri, atau korporasinya. Jadi dia melakukan itu dapat menguntungkannya, seperti katanya tadi dapat menjual lebih murah dari masyarakat umum. Dan juga itu, jadi itu unsur ketiga sudah dipenuhi. Baru unsur keempatnya, dapat merugikan keuangan negara atau merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Jadi sekarang di sini unsur keempatnya ini atas perbuatannya itu merugikan keuangan negara. Karena masker itu dibeli dengan uang negara. Bukan uang pribadi itu, uang negara. Sehingga kalau melihat ini, 4 unsur ini sudah dipenuhi oleh PNS itu yang mengambil masker itu. Jadi semua 4 tempatnya itu sudah terbukti bahwa dia melakukan perbuatan korupsi. Jadi harus dibuktikan unsur-unsurnya, tidak boleh kita bilang korupsi. Semua satu saja unsurnya ini tidak terpenuhi, ya dia tidak boleh hukum secara pidana. Korupsi tidak bisa. Jadi ancaman hukuman dalam perbuatannya itu mencuri masker itu diatur dalam pasal 2 itu tadi Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi ini. Ancamannya itu pertama hukuman mati.
Kedua, hukuman seumur hidup. 3, hukuman badan maksimal 20 tahun. Jadi untuk dapat menerapkan hukuman mati itu berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada 4 syaratnya. Ada 4 syaratnya. Syarat pertama, keadaan darurat. Negara keadaan darurat harus didasarkan undang-undang. Jadi mau menyatakan negara keadaan darurat harus ditetapkan dengan undang-undang. 2, bencana alam. Karena ada bencana alam, maka dapat dijatuhkan hukuman mati. Ketiga, mengulangi perbuatan korupsi. Umpamanya dia sudah melakukan korupsi 1 kali, selesai menjalani hukumannya atas putusan hakim, dan belum lama, baru 3-4 bulan, 5 bulan, atau 1 tahun, dia melakukan korupsi lagi, yaitu mengulangi perbuatan korupsi itu. Bisa dikenakan hukuman mati. Baru hanya resesi ekonomi atau keuangan negara. Jadi ada 4 syaratnya. Salah satu saja syarat ini dipenuhi, dapat menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang. Sekarang kita lihat masalah mencuri masker ini. Kaitannya karena negara Indonesia sekarang dilanda bencana virus corona. Karena wabah virus corona ini masuk dalam keadaan masuk dalam keadaan bencana. Jadi dalam corona ini masuk kelompok, sudah masuk wabah virus corona yang berada di Indonesia ini, sudah masuk bencana alam, kelompok bencana alam dalam bentuk wabah virus corona. Karena dia sudah masuk bencana alam, berarti virus corona ini sudah bahwa mencuri masker itu ada dalam situasi Indonesia sedang menghadapi bencana alam, yaitu berupa wabah virus corona. Jadi dia sudah dapat dikelompokkan melakukan perbuatan korupsi dalam keadaan bencana alam. Untuk itu berdasarkan pasal 2 ayat 2 tadi, dia dapat dikenakan hukuman mati. Jadi yang mengambil masker itu dapat dijatuhkan hukuman mati. Yaitu dasarnya. Sekian dan terima kasih.